Oke, teman-teman, selamat siang. Hari ini DILD naik tinggi ya, Inti Land Development. Jadi DILD ini adalah plan kita di tanggal 23 Oktober kemarin. Nah, hari ini dia naik sampai ke target kemudian di 220. Sementara target kita itu di 200 ya sekitar 218-an sampai ke 220. Jadi ini contoh saham yang kita bahas kemarin ya. Jadi apa sih kriteria saham yang bagus kita beli ya untuk kita jadikan swing pendek. Jadi kalau teman-teman hitung ini tanggal 23 kemarin ya, itu sampai hari ini tanggal 31 Oktober berarti cuman 8 hari ya, 8 hari kalender atau 6 hari trading lah, kira 6 hari trading kita hold saham deal ini dan akhirnya dia mau sampai ke target kita ya, kebetulan sampai ke target. Nah teman-teman perhatikan, jadi saya waktu bahas saham ini, teman-teman perhatikan broker AO ini yang setiap hari dari tanggal 20 tanggal 16 itu ya, tanggal 16 bulan Oktober sampai tanggal 21 Oktober itu setiap hari broker AO ini beli teman ya, dia beli setiap hari. Nah ini salah satu indikasi saham yang bagus untuk kita ikuti ya, untuk trading jangka pendek. Kita tidak ngomongin masalah fundamental teman ya. Di sini kita cuma melihat harga dan transaksi. Transaksi itu broker semari atau bandarmologi ini. Harganya itu yaitu grafik ini atau chart pattern ini atau price action ini ya. Nah, kita punya dua saham yaitu IPCC dan DILD ya. Nah, IPCC hari ini terkoreksi 2% teman-teman ya. Jadi kita plannya di 740, buy-nya stop loss 715. Nah, kalaupun seandainya ini kita terkena stop loss 3% ya, yang satunya kita plus 14%. Jadi seperti itu ya. Kita balik lagi ke sini. Nah, jadi teman-teman tinggal cari support resistance seperti ini atau supply dan demand ya, supply dan demand di area mana ya. Teman tentukan areanya, kemudian teman periksa. Di sini kan ada yang sedang landai ya. Di sini teman-teman bisa perhatikan. Ketika dia turun itu, sebentar kita ambil garis dulu. Nah di sini dia turun ya. Kemudian dia sampai di sini sudah melandai teman ya, atau boleh dibilang sideways di area sini ya, sideways di area sini. Nah dari sini teman-teman periksa apakah ada pembelian atau transaksi yang terjadi ketika dia sideways ini ya. Nah di sini saya melihat dari tanggal 16 ini ya, dari candle ini sampai ke tanggal 21 Oktober ya, itu ada transaksi ya. Nah kira-kira seperti itu, ada transaksi saya ubah warnanya dulu biar jelas ya. Ada transaksi setiap hari di broker AO. Jadi itu kita jadikan patokan untuk kita beli. Nah, setelah itu kita tinggal melihat di mana area swing low-nya ya, swing low-nya untuk menentukan titik stop loss. Yang menarik di sini stop loss kita itu di 183 teman ya. Jadi harga terendah itu di 184 sebenarnya di tanggal berapa kemarin ya, tanggal 24 ya, tanggal 24 atau tanggal 25. Itu 25 Oktober ya, terendahnya itu di 184, nyaris saja kena stop loss. Nah teman-teman bisa lihat juga ini adalah member kita di grup ya, hampir putus asa saham deal ini, tapi untung saja dia kembali naik. Nah sekarang di saat market kita sedang tidak baik-baik saja ini ya, saya menyarankan teman-teman mencari saham-saham dengan
fundamental yang bagus ya, contohnya PTBA ya. Nah, PTBA ini seperti yang teman-teman tahu ya, PTBA adalah saham batubara yang rutin membagikan dividen. Itu besar teman ya, sangat-sangat besar dia bagikan dividennya itu. Dan ini adalah salah satu perusahaan batubara terbesar, areanya juga besar sekali. Kita cari saham-saham seperti ini ya. Tapi tentu saja kita tidak serta-merta langsung beli ya. Kita periksa dulu di mana area supportnya ya, supply-nya. Di sini saya sudah lihat-lihat juga ya, area supply-nya atau area supportnya itu, area demand-nya. Teman-teman bisa perhatikan ini ketika dia menyentuh area-area ini ya, ini cenderung ada pembalikan ya. Artinya ini adalah area yang cukup kuat di sini ya, di area ini. Nah, kita ambil patokan untuk entry di area sini, teman. Oke. Nah, di sini kita tinggal cari juga kira-kira di mana posisi nanti kita mau take profitnya ya, take profit. Misalkan teman-teman masuk di harga sekarang ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat area resisten yang terdekat di area, mungkin di area sini. Kemudian teman-teman ambil swing low itu atau harga terendahnya itu untuk menentukan titik stop loss kita ya, mungkin di area sini ya. Ini adalah swing low, kemudian stop loss kita di area sini. Oke. Jadi 1:5 ini bagus sekali teman ya, 1:5 risk rewardnya 1:5. Nah, setelah itu teman-teman bisa periksa juga ya PTBA ini. Ini adalah saham dengan fundamental bagus ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di kuartal ketiga itu laba PTBA ini menurun teman-teman ya. Kenapa menurun? Jelas karena harga batubara sekarang itu jauh penurunannya dibandingkan 1 tahun atau 2 tahun belakang, di tahun 2021 dan 2022 ya, yang sempat ke $400 ya, sekarang tinggal $140 kalau nggak salah per ton ya. Nah, tapi teman-teman ya, perlu diingat ini masih lebih besar dibandingkan di 2020 kuartal 3 2020 itu keuntungan dari PTBA ini $38 per lembar saham ya. Sekarang $87. Artinya ini masih besar sekali. Saya pernah ngobrol ya teman, salah satu petinggi dari perusahaan batubara yang ada di Kalimantan ya. Beliau ini orang kedua di salah satu perusahaan besar di Kalimantan, perusahaan batubara, mengatakan waktu batubara di harga $70 pun ya per tonnya itu perusahaan sudah untung besar teman ya, sudah untung besar. Jadi harga sekarang sekitar 140-an ya, itu masih sangat-sangat besar. Walaupun kita bandingkan dari 1 tahun atau 2 tahun belakang itu jauh lebih murah ya, tapi bukan berarti ini murah teman ya. Rata-rata harga batubara itu ya standarnya dulu itu $50 teman ya, $50. Nah, sekarang harganya $140 itu masih sangat mahal ya. Artinya keuntungan perusahaan itu masih besar di situ. Ya, kita lihat di sini operating profit dari PTBA ini 3 triliun. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih ya. Dividennya itu rutin dibagikan. Nah, mereka bagikan dividen itu nggak main-main teman ya. Tahun kemarin 100%, 2021 100% juga, 2020 36%. Nah, mudah-mudahan di tahun sekarang mereka juga bagikan 100% ya. Kemungkinan bulan 5 atau bulan 6 itu mereka sudah mulai membagikan dividen di saham PTBA ini. Jadi kalau teman-teman mau hold atau mau pegang ini saham dalam beberapa waktu ke depan itu sangat-sangat bagus teman-teman ya. Bisa 6 bulan ke depan, misalkan 6 atau 7 bulan ke depan, di harga sekarang itu sangat-sangat masih murah ya. Kalau dia terus turun sampai ke harga 2000 itu sebenarnya saatnya teman-teman serok saham ini ya. Itu saran saya ya. Itu saran saya ya, berdasarkan data dari sejarah harga dari PTBA ini ya.
Dan kita lihat di sini harga wajar dari PTBA ini sebenarnya Rp4.370 teman ya. Kalau mengacu ke cara Benjamin Graham menilai harga wajar sebuah saham, yaitu EPS kali 10. Jadi 437 dikali 10 itu 4.370. Sementara harga sekarang 2.490, itu masih sangat-sangat murah. Berapa sih dividen yang bisa teman-teman dapatkan kalau teman-teman masuk di harga sekarang tanggal 31 Oktober ya 2023? Nah, kita asumsikan mereka bagikan 100% seperti tahun kemarin. Jadi 437 teman-teman tinggal bagi saja di harga 2.490 ini. 437 bagi 2.490. Artinya teman-teman dapat 17,5% dividen. Itu dividen yang sangat besar teman ya. Tapi kalau teman masuk di bisa serok di 2000, misalkan harga turun ke 2000, teman masuk, teman bisa dapat 2000 ya. Dapat 21%. Jadi dividennya besar sekali kalau dia bagikan 100%. Oke, itu saham PTBA. Tapi tentu saja saham batubara ini dia ya memang cyclical ya, sifatnya itu cyclical. Jadi ketika dia sedang dibutuhkan itu pasti akan melonjak ya. Tapi siklusnya seperti itu ya. Ketika dia turun sekarang itu saatnya kita untuk beli sebenarnya. Oke. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan ini ya, tentu saja pakai lot sizing ya, pakai lot yang terukur. Kita bisa saja mengalami loss ya, karena bisa saja di harga sekarang 2.490 ini terus turun ke 2.000, itu sudah sekitar 19% penurunan ya. Jadi masih ada rank yang mungkin turun itu sekitar 19% lagi. Tapi kalau teman-teman mau menunggunya lebih sabar lagi sampai ke harga 2000-an, itu menurut saya masih oke ya. Mungkin di harga-harga sini ya itu masih juga sangat bagus ya. Tapi terserah teman ya, terserah teman. Kita membagikan informasinya saja, keputusan tetap di tangan teman-teman sendiri ya. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat dan selamat siang.